warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nuriza Mila Satifah. Saya guru matematika di SMP Negeri Remban, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Palembang. Saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022 untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi relasi dan fungsi di kelas 8 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pembelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, ibu selalu mengingatkan setiap memulai pembelajaran kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, jangan lupa maskernya dipakai. Nah, kalau ada yang maskernya belum dipakai, silakan dipakai terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, sekarang ibu kita cek di kanan kirinya, di kanan kiri bawahnya, apakah masih ada sampah yang berserakan atau di lancinya? Coba, kalau masih ada, silakan dibuang dulu di tempat sampah. Itu Tina di depannya ada. Nah, silakan dibuang. Oke, sambil menunggu temannya membuang sampah, coba sekarang yang masih ada di sini, ibu minta berdiri terlebih dahulu. Nah, berdiri dulu. Oke, dicek juga kerapian pakaiannya. Apakah sudah rapi? Oke, dicek dulu. Kalau ada yang sudah rapi, silakan duduk kembali. Yang belum, silakan dirapikan terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua? Oke, yang kemarin tidak hadir sih, Brian sudah hadir? Sudah hadir, kecelakaan yang kemarin katanya. Iya, mana yang itu? Ada yang luka? Tidak ada. Oke, kecelakaan apa motor? Ya, lain kali hati-hati nak ya dalam berkendara. Semua perhatikan itu ya. Hati-hati dalam berkendara ya. Jangan sampai kita celaka. Apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Kenapa lemes siapnya? Ibu ulang lagi. Apakah sudah siap? Siap. Baik. Ibu tanya dulu deh, apakah yang ada di sini semuanya punya cita-cita? Punya. Ibu tanya dulu, cita-citanya apa? Coba yang di belakang yang siap yang tadi tuh. Cita-citanya apa, Nak? Jawab. Arif, apa cita-citanya? Jadi apa, Nak? Silakan. Jadi polisi ya? Oh, bagus, cita-citanya jadi polisi. Siapa itu? Presiden. Apakah ada yang punya cita-cita Pak Presiden? Jadi Pak Presiden? Ada? Siapa? Oke, ya, good. Ada yang jadi Pak Presiden. Kita doakan semoga benar-benar jadi
Ya, berdoanya sudah. Berusahanya sudah apa belum? Belum. Nah, sama seperti yang akan kita lakukan hari ini. Hari ini adalah bentuk usaha kita untuk meraih cita-cita kita. Artinya apa? Hari ini kita juga harus berusaha dengan bersungguh-sungguh. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk apa yang akan kita butuhkan untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, ibu kita, anak-anak mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran matematika. Silakan dipersiapkan. Maskernya ibu buka ya, supaya terdengar jelas ya. Apakah sudah siap untuk belajar? Ya. Berdiri semua. Semangat. Oke, terima kasih. Hari ini karena semuanya sudah semangat, saya mulai pembelajaran dengan melakukan tes terlebih dahulu. Kita pakai kuisis lagi hari ini. Coba semuanya, handphonenya dikeluarkan dulu. Silakan masuk. Ini. Nggak bawa HP, silakan jawab pertanyaannya. Oke, siap ya? Siap. Oke, mulai. Untuk saat ini Muhammad Syarif ini paling atas nih. Terlihat siapa pemenangnya nih ya? Udah kelihatan mana soal yang salah mana yang benar nak ya? Yang paling atas adalah Muhammad Syarif Humairi. Tepuk tangan dulu untuk Muhammad Syarif. Yang belum dapat juara satunya nanti tenang saja, masih ada nanti tes yang selanjutnya ya. Ini hanya mengecek kemampuan awal saja. Kita nanti akan belajar supaya bisa jadi semangat, nanti kita bisa untuk melakukan post-tes lagi yang lebih baik ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar mengenai materi apa? Nah, diagram panah, adakah yang bisa membantu ibu menjelaskan apa maksud diagram panah ini? Ya, silakan boleh. Nama-nama siswa dan nama pelajaran yang disukainya. Nama siswa dan nama pelajaran yang disukainya. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Jadi ini diagram panah yang menyatakan bahwa ada siswa yang menyukai mata pelajaran tertentu. Seperti itu ya. Kemudian manfaatnya. Manfaat apa yang akan kita dapatkan dari mempelajari materi ini? Anak-anak coba perhatikan gambar yang pertama. Itu gambar apa ya? KTP. Namanya apa dengan kita? KTP-nya? Identitas. Oh, menunjukkan suatu identitas kita. Jadi, dilihat dulu. Ada tulisannya satu KTP, satu identitas. Itu sudah peraturannya, anak. Ya, apa manfaat KTP untuk kehidupan kita? Karena pekerjaan, ibu karena sudah punya KTP benar ya. Tapi untuk saat ini, ibu tanya dulu kalau daftar sekolah pakai KTP orang tua tidak? Ya. Artinya banyak sekali kebutuhan untuk administrasi. Bayangkan kalau satu orang punya KTP ganda, bagaimana? Di penjara merupakan suatu kejahatan karena merupakan peluang untuk orang berbuat yang tidak kalau KTP-nya ganda ya. Kemudian yang kedua ada gambar apa nah? Gambar bendera. Bendera apa ya? Negara apa? ASEAN. Ya, lihat negara ASEAN. Jadi ini adalah suatu identitas dari negara-negara ASEAN ya. Artinya apa? Materi yang kita pelajari hari ini akan membantu kita untuk menyatakan suatu hubungan. Namun apa bedanya hubungan dengan relasi yang kemarin? Kalau relasi kemarin kata ya nak ya. Hari ini KTP-nya muncul. Artinya apa? Hubungannya lebih khusus supaya kamu lebih paham. Nanti kita akan mempelajari apa sih maksud materi hari ini. Gitu ya. Tujuannya apa sih belajar hari ini? Nah, tujuannya ini. Coba perhatikan layar yang ada di depan. Sambil ibu sebutkan bahwa tujuan dari materi hari ini adalah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning. Bantuannya pakai LKPD. Kita nanti harus bisa mandiri, gotong royong, kolaboratif dan komunikatif dalam yang pertama mendeskripsikan, yang kedua menyatakan, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang
kepekaan setiap anggota domain kepada anggota kodomain. Contoh yang pertama, gembok dan kunci. Tahu ini gambar Di sini saya mempunyai 2 gembok dan 2 kunci. Mari kita buktikan apakah 2 kunci ini merupakan sebuah fungsi. Mari kita buktikan apakah botol ini merupakan contoh fungsi. Kita terangkan bahwa botol dan tutup botol merupakan contoh fungsi. Contoh yang ketiga, mari kita buktikan apakah akun dengan berbagai aplikasi ini contoh fungsi. Tebak Kita fungsi misalkan bukan? akun sebagai domain. Fungsi bukan? Bisa. Satu akun ini dapat mengakses ke Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Nah, dari bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa akun dengan berbagai aplikasi sosial media ini bukan merupakan fungsi. Setelah melihat video yang kita tayangkan di depan, informasi yang dapat kita simpulkan apa sih kira-kira dari video tadi? Contoh fungsi, benar sekali. Jadi fungsi itu harus apa sih? Harus bagaimana sih si fungsi itu? Harus tepat dengan pasangannya ya. Jadi maksudnya gembok tepat pasangannya, tutup harus tepat dengan pasangannya. Kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, nah, yang pertama membentuk kelompok. Yang kedua, ibu akan membagikan LKPD. Halo, perhatikan dulu. Kemudian LKPD itu nanti kita diskusikan karena dalam LKPD ada suatu permasalahan yang harus kita selesaikan. Setelah itu kita akan mempresentasikan hasilnya di depan melalui Padlet, nanti ibu bagikan linknya. Kemudian akan menarik kesimpulan, akan terakhir melakukan evaluasi. Evaluasinya sama kayak tadi menggunakan kuis. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin? Kalau tidak kita lanjutkan. Nah, sekarang coba di depan ini ada sesuatu yang harus kita amati. Informasi apa yang ada di depan? Struktur pembayaran. Tagihan listrik. Pembayaran listrik. Ibu tanya, apakah di rumah masing-masing tahu punya struktur pembayaran listrik? Punya. Nah, apakah tahu berapa kira-kira jumlah kita membayar listrik? Tahu. Berapa ya? Mahal atau murah ya? Mahal. Mahal itu karena kenapa? Coba ibu tanya. Kayaknya Karena banyak. boros. Artinya apa? Kita tidak boleh boros, apalagi dalam hal listrik. Jadi kalau kita sudah charger, main tinggal cabut HP-nya, tinggal chargernya itu tidak boleh, Mak ya. Kemudian kipas angin tidak dimatikan, lampu yang tidak dimatikan, itu artinya kita boros. Kita harus menghindari hal tersebut ya, supaya gaya listriknya tidak mahal. Lalu masalah yang ada di depan, ini struk pembayaran Pak Arifin. Informasi apa yang kita dapat dari struk ini? Coba dilihat. Bayarnya berapa Pak Arifin dalam 1 bulan ini? 184. 184.000 ada biaya adminnya ya. Nah, jadi sekarang Pak Arifin ini ngomong itu kok mahal bener sih listrik saya. Pak Arifin ingin menghitung berapa sih rata-rata per hari Pak Arifin itu memakai listrik. Kita bantu Pak Arifin untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Nanti silakan teman-temannya kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Kemarin sudah ibu bagikan secara acak ya. Silakan bentuk kelompok, ibu kasih waktu dengan tertib. Nah, silakan. Semua
ABCD ya, salah satu nomornya. Ada pertanyaan terkait bahan ajar? Tidak, kalau tidak, yuk silakan kita mulai bekerja. Tadi ada yang nggak punya HP ya, Ibu bagikan bahan ajar yang sudah Ibu print out ya nak ya. Ini nggak punya HP. Nah itu, yuk temennya dilihat tuh, ini sudah kelihatan. Nah tuh, itu gambar apa ya? Diagram panah. Diagram panah. Untuk membantu kita menjawab soal di LKPD nomor berapa? Nomor 5. Oke, nomor 5. Silakan nanti dilihat. Boleh nanti dibuat di LKPD-nya ya. Oke, ada pertanyaan terkait diagram panah? Tidak ada? Oke. Masih sakit? Sudah? Hah? Oh, ketulis? Kok ada? Hati-hati nanti. Fungsi. Jadi luar? Silakan tulis. Oke, silakan coba. Oke, terlihat itu contohnya? Oke, tentang apa? Diagram panah. Diagram panah. Apakah ada soal tentang itu di LKPD? Nomor berapa? Nomor 5. Nanti silakan lihat contoh ini nak ya. Jadi ini maksudnya apa? Membuat grafik fungsi. Kemarin kita waktu pas materi relasi sudah membuat grafik fungsi kan? Oke, nomor 8. Tadi ada? Ada ini aja satu. Nah, ini ada contohnya. Nah, di grafik fungsinya nanti dibuat. Yang mendata adalah himpunan apa? A atau domain. Yang tegak ini apa, himpunan apa? D atau kodomain ya. Nah, terus buatnya harus rapi, garis putus-putusnya pakai garis. Ya. Apa yang ditanya? Berapa rupiah Pak Arifin harus membayar tarif listrik setelah pemakaian berapa? Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 5. Coba Ibu tanya dulu kelompok ini. Tadi sudah dapat belum pemakaian satu harinya? Sudah dapat berapa? Oke, sekarang yang ditanya itu di soal nomor 3, Pak Arifin harus membayar tanggal 2 itu berapa? Tanggal 3 itu berapa? Maksudnya bukan satu hari itu dibayar kan gitu. Kalau dia pengen bayar tanggal 2 berapa? Kalau dia pengen bayar tanggal 3 itu berapa? Kalau sudah sampai tanggal 4 itu sudah berapa biayanya? 5. Tapi listrik tidak dibayar harian ya? Per bulan. Ada yang tahu kapan terakhir kita harus membayar listrik? 20. Lewat tanggal 20? Tidak. Tambah mahal lagi bayar biaya listriknya ya. Artinya kita harus taat untuk membayar listrik juga ya. Tidak boleh lewat karena merugikan kita juga, gitu ya. Tapi walaupun bayarnya tanggal 20, listrik itu dihitung dari tanggal berapa nak? 1 sampai tanggal 23. Jadi 1 bulan penuh itu rata-rata dihitung seperti itu ya. Nanti diingatkan ke orang tuanya bahwa kalau membayar listrik itu harus setiap tanggal 20 sebelum tanggal 20. Contoh Pak Arifin membayar tanggal berapa? Tanggal 18 ya. Nomor 8. Oh, yang grafik tadi, coba sini. Buatlah grafik yang menyatakan hubungan antara tanggal dengan biaya. Yang disebut tanggal dulu atau biaya dulu? Tanggal. Berarti tanggal itu adalah domain. Coba ditulis di sini. Tanggal itu domain. Tulis dulu. Biaya adalah main. Nah, di sini aja ditandai. Nah, domain. Oke, biasanya kita buat grafik, coba lihat di YouTube nanti ya, ada sama di bahan ajarnya yang Ibu bagikan. Nah, kalau kita buat itu ada yang sungguh mendata dan ada yang sungguh tegak. Nah, jadi yang mendata itu apa? Domain. Domain tadi apa nak? Tanggal. Jadi tanggalnya diletakkan di yang mendatar ya. Kemudian yang berdiri apa namanya? Yang tegak kodomain atau biayanya. Itu ya. Permetaan ya. Oke, permetaan adalah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Kalau kemarin Ya sudah, silakan susun laporannya dengan rapi nak ya. Dengan rapi. sini yang kita pelajari pada saat kali ini ada. Nah itu kurang deket nak kayaknya nak fotonya nak. Nanti nggak jelas ini. Terlihat jelas nggak ini kalau kejauhan gini? Nggak deket itu
Ya, berdiri. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, kalau sudah, berarti kita semua sudah menyelesaikan LKPD-nya ya. Nah, sekarang kita akan menganalisis hasil LKPD yang telah kita diskusikan dan kita laporkan hasilnya. Ibu minta ada perwakilan dari kelompok yang untuk mempresentasikan. Sudah ditunjuk perwakilan kelompoknya? Sudah? Oke, sudah. Ibu tanya dulu kelompok mana yang ingin maju. Silakan. Yang lain gimana? Sudah, karena kelompok 3 duluan yang tunjuk tangan, silakan. Kelompok 3 terlebih dahulu. Yuk. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Putri, Nova, Naila, Marvel, Mukri, Sanif, Mairi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibaca oleh Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin menerima struk pembayaran tagihan listrik bulan Maret atas tenaga listrik yang digunakan selama sebulan sebelumnya. Hasil jawaban nomor 1 dari kelompok kami adalah 6.000. Karena dalam 1 bulan Pak Arifin harus membayar 180.000 dalam 30 hari. Dalam 30 hari katanya harus membayar 180.000. Coba. Tanggal 2 Pak Arifin membayar 12.000. Tanggal 3 Pak Arifin membayar Dicatat? 16.000. Dicatat supaya tahu dicek LKPD-nya benar apa salah. Tanggal 4 Pak Arifin membayar 24.000. Tanggal 3 ya. tanggal 5 Pak Arifin membayar 30.000. Karena pemakaian Pak Arifin dalam 1 hari adalah 6.000. Kemudian tanggal-tanggal dimasukkan ke dalam himpunan A, yaitu 2, 3, 4, 5. Sedangkan himpunan biaya tarif listrik dimasukkan ke dalam himpunan B, yaitu 12.000, 18.000, 24.000, 30.000. Buatlah diagram panah untuk menyatakan hubungan antara tanggal pemakaian dengan biaya tarif listrik. Himpunan A adalah tanggal pemakaian, sedangkan himpunan B adalah biaya tarif listrik yang digunakan. Dipasangkan sesuai dengan biaya tarif listriknya. Tanggal 2 pembayaran tarif listrik 12.000. Tanggal 3 pembayaran tarif listrik 18.000. Tanggal 4 biaya pembayaran tarif listrik adalah 14.000. Dan tanggal 5 adalah 30.000. Oke, baik. Sampai nomor 5 dulu untuk penampilan kelompok ini ya. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Oke, ada. Siapa yang ingin bertanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya. Tolong jelaskan lagi soal yang nomor 4 dan jawabannya. Himpunan A adalah tanggal-tanggal penggunaan tenaga listrik, yaitu 2, 3, 4, 5. Oke, sudah dicatat. Nah, yuk lanjut. Sedangkan himpunan B adalah himpunan biaya tarif listrik, yaitu 12.000, 18.000, 24.000, dan 30.000. Oke, itu ya. Kelompok lain bagaimana? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Nah, yuk kelompok yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan lagi soal nomor 5. Apa itu gerakan panah? Kita akan menjawab pertanyaan dari. Oke, dibuka apa Pak? Tanggal 2 pasangannya 12.000. Tanggal 3 pasangannya 18.000. Tanggal 4 pasangannya 14.000. 24. Oke, coba diralat nggak? 14 apa 24? 24. Oke. Pasangannya 30.000. Oke, baik. Ada lagi yang ingin tanya? Pas apa belum? Pas. Baik, tepuk tangan dulu nah, untuk yang sudah membantu menjawab. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok. Ini setiap kelompok kayaknya ya. Bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya.
jelaskan lagi lebih jelas berapa rupiah Pak Arifin harus membayar tarif listrik setelah pemakaian tanggal 2, 3, 4, dan 5 Maret 2020. Setiap hari Pak Arifin harus membayar 6.000. Nah, 6.000 kata dia ya. Sedangkan tanggal 2 Pak Arifin harus membayar 12.000. Tanggal 3 Pak Arifin harus membayar 18.000. Tanggal 4 Pak Arifin harus membayar 24.000 dan tanggal 5 Pak Arifin harus membayar 30.000. Oke, baik, sudah paham nak? Baik, ya silakan. Coba tanya lagi apakah ada yang ditanyakan? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami tutup. Ada tidak? Tidak. Tidak. Cukup. Cukup sudah semua. Baik, kalau sudah silakan. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu, Kelompok yang ingin maju yang kedua siapa? Oke, silakan. Kelompok 4 ya. Kelompok 1 dan 2 nanti ya. Silakan maju dulu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Serli dari kelompok 4. Yang beranggota Muhammad Salim Hidayatullah, Rehan Ramadhani, dan Sasha Putra Brian India. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang dibaca oleh Muhammad Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca presentasi dari kelompok 4. Nomor 6. Apakah semua tanggal memiliki pasangan biaya? Jawabannya iya, karena setiap hari Pak Arifin menggunakan listrik sehingga setiap hari ada biaya yang dikenakan. Oke, perhatikan yang di sini saja kalau saya bisa. Nah, yuk silakan. Coba kawan-kawan perhatikan yang ada di depan. Perhatikan dulu yang sedang berbicara di depan. 7. Apakah banyaknya pasangan setiap tanggal yang sama? Iya, karena setiap tanggal mempunyai tarif biaya masing-masing. 8. Buatlah grafik yang menyatakan hubungan antara tanggal dan biaya. Yang mendatar adalah himpunan A atau kode main yang berisi tanggal-tanggal yang dibayar oleh Pak Arifin. Yang berdiri adalah himpunan B atau kode main yang berisi biaya yang dikenakan oleh Pak Arifin. Tanggal 2 pasangannya adalah 12.000. Tanggal 3 pasangannya adalah 18.000 dan tanggal 4 adalah pasangannya 24.000 dan tanggal 5 pasangannya adalah 30.000. 9. Apakah Ananda pahami mengenai fungsi? Ya, saya memahami atau mengerti. Oke, apa fungsi itu kalau memahami? Fungsi itu apa sih? Kok memahami jawabnya iya gitu ya? Ini yang lain jawabnya iya gitu ya? Hanya iya, apa? Fungsi. Oh ya, dia ada lanjutannya katanya. Fungsi adalah himpunan yang mematahkan himpunan A dengan himpunan B dengan domain himpunan A tepat satu dengan himpunan B. Oh begitu, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok penyaji. Karena dia iya memahami katanya seperti itu. Yuk silakan moderator kembali lagi. Baiklah hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Lestari dari kelompok 3 ingin bertanya bagaimana cara menentukan himpunan grafik. Himpunan A sebagai tanggal karena itu himpunan A atau apa domain. Oke bagus karena itu himpunan domain. Jadi yang mendaftar itu harus tanggal. Kemudian yang B, yang berikutnya adalah himpunan B atau kodomain. Oke. Yang berisi biaya yang dibayar oleh Pak Arifin. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah mengerti. Sudah paham? Oke, baik. Moderator silakan ditutup dulu ya karena waktunya sudah. Tidak ada lagi yang ingin bertanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, Ibu, tadi kita semua sudah menganalisis
Satu. Bagus. Ada lagi yang bisa menyempurnakan pendapat teman-temannya? Sekarang ibu tanya, kalau tidak ada, apakah suatu fungsi merupakan relasi? Ya. Apakah suatu relasi sudah pasti fungsi? Sudah. Oke. Lalu fungsi itu apa? Yaitu relasi khusus yang memasangkan anggota dengan tepat sasaran. Boleh tepuk tangan dulu untuk nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, sekarang semuanya tutup bukunya. Kembali kita belajar. Ibu mau lihat apakah benar-benar paham materi yang telah kita diskusikan tadi. Kuisnya ibu bagikan linknya, silakan. Yang bagus nak? Kita ya mendukung dan bersemangat sinyal kita hari ini ya. Iya, ini berkat kita berdoa tadi nak ya. Bagaimana cara? Tadi kita siapa yang juara 1? Sarip. Nah sekarang kita coba lagi. Sarip nanti Kak Ibu kasih hadiah ya. Nah untuk postesnya pun nanti ada hadiahnya, juaranya ya. Kita mulai. Siapa pemenangnya? Nabila. Tepuk tangan untuk Nabila. Juara 1 berarti akan ada hadiahnya ya dari Ibu ya. Hari ini Ibu sangat mengapresiasi nak atas kekompakan semua teman-teman kita dalam diskusi kelompok ya. Hari ini anak-anak Ibu sudah sangat aktif dalam diskusi kelompok. Namun ada yang paling aktif dalam kerja kelompoknya, yaitu kelompok berapa? Kelompok berapa ya? Oke, kelompok yang paling aktif, kreatif, kritis, dan bergotong royong itu adalah kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Saya ingin tahu dulu, apakah hari ini pembelajaran kita itu pembelajaran yang disukai oleh kalian atau bagaimana perasaannya? Tolong berikan komentar untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Ibu kirimkan link Padlet, silakan lihat di WA grupnya. Yuk silakan. Yang tidak punya handphone ini silakan pakai ini nak ya. Boleh menulis seperti itu. Jawabnya dengan jujur ya. Oke, itu ada Astuti. Sambil nunggu sambil kita baca ya. Saya senang belajar hari ini dan saya memahami pelajaran hari ini. Intinya good job. Oke, terima kasih. Yang lain bagaimana? Silakan. Nilainya 99. Satunya kemana? Satunya gimana? Harapan Ibu ke depan nilai diri kita sendiri itu 100 ya? Oke? Sudah? Baik, sambil mendengarkan Ibu, perhatikan Ibu dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai nilai fungsi. Dicatat nak, sebagai penguatan pemahaman kita. Ini ada tugas nak ya. Nah, kemudian satu tugas lagi. Rumah punya rekening listrik masing-masing? Punya. Ibu minta kalian bantu orang tuanya untuk menghitung pemakaian listrik tanggal 2, 3, 4, dan 5 sama kayak Pak Arifin tadi. Buat dalam bentuk diagram Pak. Nanti dicari. Untuk bulannya terserah. Bulan yang mana yang ketemu rekening listriknya. Paham untuk tugasnya? Paham. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan mengucapkan terima kasih. Hari ini anak-anak Ibu sudah sangat semangat, aktif, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga di pertemuan selanjutnya anak-anak Ibu lebih semangat dan lebih aktif lagi.